Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini, saya Anton, mahasiswa S1 Teologia semester 3 STT Leds, akan mencoba berapologetika terhadap isu-isu yang berkembang menyerang kekristenan sebagai bagian tugas mata kuliah apologetika. Ada beberapa isu yang muncul yang menyerang kekristenan akhir-akhir ini. Banyak kritik terhadap kekristenan itu bermula dari satu tuduhan klasik. Allah dalam perjanjian lama kejam. Sedangkan Yesus di perjanjian baru penuh kasih. Jadi mereka bukanlah Allah yang sama. Namun, apakah tuduhan itu benar? Mari kita akan lihat bukti Alkitab dan sejarah iman untuk menemukan bahwa kasih dan keadilan Allah selalu berjalan beriringan dari Kejadian sampai Wahyu. Benarkah Allah dalam perjanjian lama kejam dan berbeda dengan Allah perjanjian baru? Banyak orang, bahkan sebagian orang bertanya, khususnya di kalangan Kristen, mengapa Allah dalam perjanjian lama itu tampak kejam, penuh hukuman, peperangan, sementara Yesus di dalam perjanjian baru itu penuh kasih dan pengampunan. Apakah ini dua Allah yang berbeda? Jawabannya tidak. Pertanyaan ini terlihat masuk akal, tetapi jika kita melihat dengan benar, maka Allah perjanjian lama dan perjanjian baru ini adalah Allah yang sama. Perbedaannya bukan pada sifat Allah, tetapi cara Allah menyatakan diri dan menegakkan keadilan serta kasih-Nya. Nah, Allah dalam perjanjian lama itu tetaplah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Nah, di sini banyak orang hanya melihat kisah penghukuman Allah dalam perjanjian lama, tetapi mereka sering mengabaikan sisi kasih dan kesabaran Allah. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai ke 7. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menegakkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Tetapi, di sini tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi dari ayat ini dapat kita melihat ini menunjukkan keseimbangan antara kasih dan keadilan. Lalu bukti kasih Allah dalam perjanjian lama itu mana? Kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ke-8. Bagaimana Allah memilih Israel. Itu bukan karena dasarnya bangsa Israel bangsa yang besar, bangsa Israel bangsa yang hebat, tetapi dasar Allah memilih bangsa Israel karena kasih. Lalu apa lagi? Allah juga menunda hukuman berulang kali, bahkan mengutus nabi-nabi agar umatnya bertobat. Dalam Yeremia pasal 7 ayat 25 sampai 26. Kemudian apa lagi? Allah juga menyediakan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa Israel. Jadi Allah tidak hanya berfokus kepada bangsa Israel penuh kasih, tetapi kepada orang-orang di luar bangsa Israel Allah juga mengasihi. Misalnya Allah mengampuni penduduk kota Niniwe ketika mereka bertobat. Itu di dalam Yunus pasal 3 ayat ke-10. Jadi Allah dalam perjanjian lama bukanlah Allah yang kejam, melainkan Allah yang adil dan sabar terhadap dosa. Lalu kita melihat hukuman Allah terhadap perjanjian lama. Itu merupakan sebuah bentuk keadilan, bukan kekejaman Allah. Ketika Allah menghukum, itu bukan karena Ia kejam, tetapi karena Ia benar dan kudus. Sebagai contoh, peristiwa air bah di zaman Nuh dalam Kejadian pasal 6 sampai 9
Dunia ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan yang begitu luar biasa. Bayangkan saudara, jika Allah membiarkannya, maka dunia ini akan hancur tanpa moral. Lalu dalam peristiwa kehancuran Sodom dan Gomora, di dalam Kejadian pasal 19, Allah memberi kesempatan melalui Abraham dalam Kejadian pasal 18 ayat 32. Tetapi tidak ada 10 orang benar pun didapati di kota itu. Kemudian perintah Allah untuk menumpas bangsa Kanaan dalam Ulangan 9 ayat yang kelima. Perintah itu bukan menunjukkan sebuah etnis cleansing, tetapi penghakiman moral atas bangsa yang menyembah berhala, mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban, dan hidup di dalam kekejian selama berabad-abad. Apakah hal ini harus dibiarkan? Enggak. Allah menunjukkan keadilannya dengan menumpas mereka. Dalam Mazmur 9 ayat ke-8, Ia menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi Allah menghukum bukan karena benci, tetapi karena kasih-Nya terhadap kebenaran, karena kasih-Nya terhadap manusia yang tertindas. Lalu kita melihat Allah dalam perjanjian baru itu Allah yang sama adilnya. Banyak orang hanya melihat sisi kasih Yesus di perjanjian baru, tetapi melupakan Yesus juga menegakkan keadilan. Yesus berbicara lebih banyak tentang neraka daripada tokoh lain dalam Alkitab. Dalam Matius 24 ayat 46, dalam Markus 9 ayat 43 sampai 48. Coba kalau kita perhatikan, Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka. Bahkan Ia mengusir pedagang di dalam bait Allah dalam Yohanes 2 ayat 15. Tindakan tegas demi menjaga kekudusan rumah Allah. Itu Yesus lakukan sebagai bentuk ketegasannya. Jadi tidak hanya Dia menonjolkan soal kasih. Bahkan dalam kitab Wahyu, Yesus digambarkan sebagai hakim yang datang dengan pedang, dengan mahkota, menghakimi dunia yang menolak kebenaran. Tertulis di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Artinya Allah dalam perjanjian baru tidak lebih lembut, tetapi menggenapi kasih dan keadilannya melalui Kristus. Kasih di dalam perjanjian baru adalah puncak dari rencana perjanjian lama. Semua kasih Allah di perjanjian lama menuju kepada satu tujuan besar: penebusan dosa manusia melalui Yesus Kristus. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di perjanjian lama, darah domba korban itu menutupi dosa sementara. Tetapi di perjanjian baru, darah Yesus menghapus dosa selamanya. Yesus bukan Allah yang baru, melainkan penggenapan kasih dan janji Allah yang lama. Yang dulu dihukum karena dosa, kini diselamatkan karena pengampunan di dalam Kristus. Jadi saudara, bukan Allah yang berubah, tetapi cara Allah menyatakan kasih dan keadilannya melalui perjanjian yang baru. Allah menunjukkan kedisiplinannya, tujuannya untuk mendidik umat tentang kekudusan. Allah menyelamatkan umat melalui kasih-Nya. Jadi jelas ya, Allahnya sama, hanya cara penyataannya yang berbeda. Dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan kekudusan dan keadilannya. Dalam perjanjian baru, Allah menunjukkan kasih dan pengampunannya. Jadi keduanya ini saling melengkapi, bukan bertentangan. Jadi tuduhan bahwa Allah perjanjian lama kejam, sementara Allah perjanjian baru penuh kasih dan pengampunan, itu adalah kesalahpahaman. Dua perjanjian itu bercerita tentang Allah yang sama, yaitu Allah yang kudus, adil, dan penuh kasih. Kasih sejati tidak mungkin tanpa keadilan.
Keadilan sejati itu tidak mungkin tanpa kasih. Dan keduanya bertemu di salib Kristus, di mana Allah yang adil menghukum dosa dan Allah yang penuh kasih menebus manusia. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah yang tampak keras di perjanjian lama adalah Allah yang sama, yang rela mati bagimu di perjanjian baru. Jadi kesimpulannya, kasih tanpa keadilan akan menghasilkan kekacauan. Keadilan tanpa kasih akan menghasilkan keputusasaan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, keduanya menyatu sempurna. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kiranya dapat membantu saudara-saudara terkasih untuk memahami dan mempertahankan kepercayaan dalam iman kekristenan, sehingga dapat memberi jawab terhadap serangan-serangan terhadap iman kekristenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.